Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang apa yang terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Fokus kita kali ini kita akan bahas beberapa peristiwa sebelum proklamasi. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan membagi kepada 3 hal. Mungkin tidak ada di buku, silahkan kalian cari referensi lain karena di buku hanya beberapa hal saja ya, tidak dikupas secara lengkap. Makanya kalian perlu mencarinya di internet atau di buku-buku lain. Yang pertama ada kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Terus ada peristiwa Rengas Dengklok dan penyusunan naskah proklamasi. Pertama, kita akan bahas tentang kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Ya, jadi kalian mungkin masih ingat ya, ketika Jepang menyerang markas militer Amerika Serikat di Hawaii, ya tepatnya di Pearl Harbor. Nah, ini menyebabkan Amerika Serikat marah atas penyerangan tersebut. Ya, salah satu markas militer Amerika yang strategis akhirnya kan hancur oleh Jepang. Nah, maka karena kemarahan itu Amerika Serikat mengeluarkan senjata yang tidak ada sebelumnya dalam peperangan, yaitu bom atom. Nah, akhirnya Amerika Serikat balas dendam ke Jepang. Pada 6 Agustus 1945, bom atomnya dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Dan 3 hari kemudian dijatuhkan kembali di kota Nagasaki. Nah, Hiroshima dan Nagasaki merupakan 2 kota yang penting pada kehidupan negara Jepang pada saat itu. Ya, akhirnya bom atomnya dilepaskan di 2 kota itu dan mengakibatkan luluh lantahlah kehidupan Jepang pada saat itu. Ya, pemerintahannya, perekonomiannya akhirnya hancur dalam waktu sekejap hanya dengan 2 bom atom berukuran kurang lebih sebesar buah kelapa. Ya, 1 buah kelapa itu menghancurkan seluruh kota. Ya, seluruh wilayah kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kita akan lanjut ke peristiwa Rengas Dengklok. Ya, kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua ini sangat berkaitan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa? Ya. Nah, sebelum kita bahas yang lanjut, kita bahas dulu bahwa pejuang kemerdekaan ini terbagi menjadi 2 kelompok. Ya, ada pejuang dengan golongan muda dan golongan tua. Nah, terdengarlah berita kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Ya, setelah bom atom itu meluluhlantahkan Hiroshima dan Nagasaki, maka akhirnya Jepang menyerah pada musuhnya. Nah, karena masih ada anak muda di sini, ya golongan mudanya mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera dilakukan. Mengingat Jepang sedang lemah, ya, dan pada saat itu kependudukan Jepang masih ada di Indonesia. Maka ini adalah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nah, Insinyur Soekarno ya memiliki sikap yang berbeda dengan golongan muda sehingga menyebabkan ketidakpuasan pada golongan muda. Nah, awalnya seperti itu dan akhirnya
Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda ya ke wilayah Rengas Dengklok di daerah Karawang, Jawa Barat. Nah, peristiwa dibawanya Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok itu yang menyebabkan peristiwa Rengas Dengklok yang sering kita dengar dan ada di buku. Nah, lanjut ya. Nah, di sini terjadi diskusi ya, bukan marah-marahan. Karena seorang negarawan yang baik tidak akan marah kalau pendapatnya berbeda. Nah, jadi diskusi tentang situasi Jepang saat ini, dan akhirnya di Rengas Dengklok ini ya, yang kalian lihat gambarnya ini adalah rumah yang digunakan untuk diskusi di daerah Rengas Dengklok. Sepakat untuk proklamasi, dan pada malam hari tanggal 16 Agustus ya, hari Kamis, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi. Nah, kita akan masuk ke penyusunan teks proklamasi. Ya, ceritanya setelah dibawa dari Rengas Dengklok ke Jakarta kembali, penyusunan naskah dilaksanakan di rumah seorang Jepang. Ya, beliau memiliki kekuasaan di Indonesia pada saat itu, yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Tadashi Maeda ini merupakan salah satu orang penting di Jepang ya, yang sedang bertugas di Indonesia pada saat itu. Ya, dihadiri oleh beberapa orang termasuk Soekarno-Hatta, diketik ulang oleh Said Melik, dan tanda tangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat ya, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, perlu kalian tahu 17 Agustus pada tahun itu merupakan bulan Ramadan. Ya, jadi kemerdekaan Indonesia didapatkan di saat bulan Ramadan. Ya. Proklamasinya dibacakan oleh Soekarno dan disiarkan oleh beberapa radio ke seluruh dunia. Sehingga berita kemerdekaan Indonesia pun tersebar melalui radio-radio. Karena pada saat itu tidak ada YouTube, ya, tidak ada Instagram dan lain sebagainya, hanya radio, ya. Nah, lanjut. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilaksanakanlah pengibaran bendera merah putih. Nah, bendera ini yang digunakan sekarang menjadi bendera pusaka yang dijahit sendiri oleh istri Insinyur Soekarno, yaitu Fatmawati. Nah, ada hal menarik ya. Peristiwa proklamasi ini dilakukan di sebuah rumah. Ya, tepatnya alamatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, karena nah itu rumah siapa? Nah, rumah ini adalah merupakan rumah hibah atau rumah hadiah yang diberikan Farij Spartak ya, Farij Spartak kepada pejuang kemerdekaan pada saat itu. Sekarang Jalan Pegangsaan Timur itu berubah menjadi namanya Jalan Proklamasi. Nah, Farij Spartak ini merupakan keturunan Timur Tengah ya. Jadi beliau adalah teman dekat dari Soekarno sehingga menghibahkan nanti rumah, dan setelah merdeka beliau juga menghibahkan sebuah mobil yang digunakan sebagai mobil dinas presiden. Nah, silahkan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung WhatsApp ke saya atau boleh tulis di kolom komentar.